Kalau kamu ngerasa listrik makin mahal, gas makin boros, dan HP makin enggak kebeli, ini bukan cuma soal harga. Ini karena perang tarif. Bukan teori konspirasi, ini fakta ekonomi. Sejak Donald Trump kembali duduk di kursi kekuasaan, dia bawa satu pesan. Make America Great Again. Semua bisnis harus balik ke Amerika. Dan dari situ, dunia berubah. Investor asing kabur, produk murah dari luar negeri banjir ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan lokal berguguran, harga-harga mulai naik, dan kenapa semua ini terjadi? Mari kita audit. Pendahuluan, bayangin kamu buka warung di gang kecil, dan selama ini rame karena semua tetangga belanja di situ. Tapi suatu hari, satu tetangga tajir kamu yang biasanya jadi pelanggan utama, tiba-tiba ngomong, mulai sekarang aku mau bikin semuanya sendiri, aku mau jualan sendiri, dan kalian kalau mau aku beli, maka masaknya atau bikinnya harus di dalam rumahku. Nah, itulah kira-kira Amerika sekarang, dengan kebijakan proteksionismenya, kebijakan yang memproteksi pasar dalam negeri, dengan cara membatasi perdagangan dari luar negeri. Amerika lagi bikin pagar yang sangat tinggi di sekeliling ekonominya. Dan Indonesia, kita yang dulu ikut arus globalisasi, yang diperkenalkan Amerika juga, sekarang malah kena hantaman ombak balik. Temuan audit. Temuan pertama, capital flight. Duit kabur, kita pusing. Capital flight itu bahasa keren. Bahasa gampangnya, duit asing yang tadinya masuk ke Indonesia, sekarang kabur ke Amerika atau ke negara maju lainnya. Kenapa? Karena Trump bilang, kalau mau dapat cuan dari pasar Amerika, pasar terbesar di dunia, lo juga harus buka pabrik di Amerika juga. Artinya, perusahaan yang selama ini produksi di luar Amerika karena mereka pengen tekan biaya sumber daya manusia, tekan pajak, tekan ongkos produksi, termasuk mereka bikin produksi di Indonesia, akan dikenakan tarif tinggi kalau tetap branded di luar Amerika. Nah, perusahaan global ini mikir, wah, kalau aku tetap di Indonesia, contohnya, produk aku yang bakal aku ekspor ke Amerika bakal jadi mahal. Jadi mending aku pindah pabrik ke Amerika aja, biar nggak kena tarif. Oke, itu pabrikan. Tapi gimana kalau dengan investor asing yang cuma taruh duit aja di pasar modal Indonesia? Pasti mereka juga ikut panik. Karena kalau perusahaan di Indonesia kehilangan pelanggannya yang ada di luar negeri, pasti labanya juga akan turun. Nah, kalau labanya turun, harga saham turun, return mereka pasti akan jadi kecil, dan mereka pasti akan cabut. Jadi ini efek domino dari aturan keras yang dibikin oleh Presiden Trump. Bagaimana dengan investor asing? Investor asing ini pasti juga akan membaca tren ini. Mereka kalau ngerasa udah nggak cuan lagi di sini, di Indonesia, mereka akan jual saham. Mereka ambil obligasi, mereka cabut modal mereka, dan bawa ke negara yang dianggap lebih aman ataupun lebih prospektif. Dan proses cabutnya itu yang bikin permintaan dolar naik. Karena permintaan terus naik, maka harga dolar juga naik. Maka rupiah melemah, dan harga-harga semuanya akan menjadi naik. Temuan yang kedua, listrik, gas, dan barang kebutuhan rumah tangga jadi korban. Mungkin kamu ngerasa nggak relate sama berita ini, sama kejadian ini, karena kamu nggak beli barang dari luar negeri, nggak ada urusan dengan dolar juga, karena tiap hari juga pakai rupiah, ya nggak ngaruh sama sekali. Tapi nggak gitu. Misalnya teman-teman nonton ini pakai HP. HP butuh listrik. Listrik dan gas yang kamu pakai itu dibikin dari bahan bakar yang dibeli sebagian pakai dolar. Contoh lain, keluarga kamu tiap hari masak, biar irit ceritanya.
Nah, masalahnya gas LPG 3 kg yang kamu pakai buat masak itu sebagian sumber energinya itu dibeli dari impor. Nah, semakin mahal dolar, semakin mahal ongkos yang harus dibayar oleh Pertamina dan PLN. Dan ujung-ujungnya, pasti mereka akan naikin harga. Atau, mau nggak mau pemerintah harus kasih subsidi ke Pertamina sama PLN ini biar konsumen nggak ngerasa harga yang sebenarnya naik. Bukan cuma itu, kenaikan kurs dolar juga sangat mungkin mendorong naiknya harga-harga barang yang lain. Misalkan harga minyak goreng, beras, alat elektronik kayak HP, laptop, earphone, dan teman-temannya, mainan anak, alat dapur, sepatu, tas, alat tulis, dan sebagainya. Temuan yang ketiga, produk impor murah banjiri Indonesia. Ini namanya dumping. Sekarang kita bahas yang lebih ngeri. Banjir barang murah dari luar negeri. Setelah nggak bisa ekspor ke Amerika, Amerika ini pasar terbesar di dunia. Setelah mereka nggak bisa ekspor ke sana, negara-negara seperti Cina, India, Vietnam punya satu masalah, yaitu stok barang yang numpuk di gudang mereka. Jadi negara-negara ini memang negara yang sangat kuat produksinya. Bahasa ekonominya ini disebut over supply. Artinya barang produksi terlalu banyak, pembeli terlalu sedikit. Nah, gimana cara buang stok barang itu? Ya, dijuallah ke negara-negara seperti Indonesia. Mereka jual harga sangat murah ataupun lebih murah dari harga produksinya. Bahasa ekonominya dumping. Dumping ini adalah strategi jual barang ke luar negeri dengan harga sangat-sangat murah, seringkali di bawah ongkos produksi, demi ngebuang stok dan ngerebut pasar. Indonesia bisa jadi pasar buangan. Kedengarannya kasar, tapi memang faktanya kayak gitu. Tapi bentar, loh katanya dolar naik bikin barang mahal, tapi kok jadi banyak produk dari luar negeri yang barangnya murah-murah? Ya jawabannya karena barang-barang ini bukan barang-barang biasa. Ini barang hasil oversupply. Perusahaan luar negeri yang gagal ekspor ke Amerika atau ke Eropa, itu bikin gudang mereka, gudang produksinya penuh dan butuh buang stok. Mereka rela untung tipis atau bahkan rugi asal barang-barang ini keluar dari gudang mereka. Dan negara-negara kayak Indonesia yang pasarnya besar dan aturan impornya sangat longgar, itu bisa jadi target utama. Jadi meski kurs naik, harga barang tertentu tetap bisa murah karena sedang terjadi dumping besar-besaran dari negara-negara produksi. Temuan keempat, perusahaan lokal tumbang. Contohnya Sritek, perusahaan tekstil legendaris Indonesia. Mereka ekspor ke puluhan negara, tapi tetap tumbang, tetap tidak bisa bersaing. Kenapa? Karena permintaan dari luar negeri menurun. Barang tekstil murah dari China juga banyak masuk ke pasar Indonesia. Jadi biaya produksi naik, tapi tidak diimbangi dengan permintaan yang ada di luar negeri. Dan mereka tidak bisa compete dengan perusahaan-perusahaan dari luar yang memproduksi barang lebih murah. Akhirnya, PHK, tutup pabrik, ribuan atau puluhan ribu pekerja kehilangan mata pencarian. Sritek ini bukan satu-satunya, beberapa pabrik sepatu, garmen, bahkan furniture lokal juga mulai banyak yang goyah. Karena barang dari luar terlalu murah dan masyarakat Indonesia cenderung cari yang paling murah, bukan yang produksi lokal. Sebagai penutup, kalau kita nggak hati-hati, ekonomi rumah tangga Indonesia ini bakal bisa hancur karena Amerika yang sedang meriset ekonomi dunia. Amerika ini menutup diri, minta semua produksi balik ke sana. Kita yang masih ngebuka pintu malah jadi tempat buangan barang.
Kalau kita nggak kuatkan industri sendiri, kita bukan cuma kehilangan investor, tapi kita akan kehilangan kendali atas isi dapur rumah kita sendiri. Kita perlu kebijakan untuk membatasi dumping. Dan yang terakhir, dorong substitusi impor, artinya bikin barang sendiri yang sebelumnya kita impor. Dan dukung brand lokal yang kualitasnya makin bagus. Gimana menurut kamu? Apakah pemerintah harus mulai batasi barang impor? Sampai jumpa di audit selanjutnya.